dijajah oleh Yunani dengan tentaranya yang namanya Pilatus. Oke, artinya Yesus di bawah tekanan penjajahan. Oke, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri karena berbuat sesuai dengan kehendak Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus itu tidak punya maha kuasa di muka bumi. Gitu ya. Jadi artinya apa di sini? Yesus itu adalah manusia biasa, diberi julukan utusan Tuhan. Tidak ada unsur ketuhanan di dalam diri Yesus, gitu ya. Sekarang jawab ya. Apa sih? Sekarang saya jawab ya. Apa lu mau jawab? Saya nggak nanya lu mau jawab. Oh iya. Nah, karena ya saya menuliskan apa yang kamu omong tadi. Maxen, kau dengar dulu ini. Kau dengar dulu. Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar itu sifat maha kuasa atau sifat keterbatasan? Lapar. Sifat keterbatasan manusia. Oke, kita lihat ayat selanjutnya. Datanglah seorang laki-laki minta kepada Yesus karena mereka telah lapar, ubahlah batu jadi roti. Tapi Yesus nggak mau mengubahnya, nggak bisa mengubahnya. Saya kasih tahu kamu, saya kasih tahu sekarang ya. Kenapa dia tidak mau mengubah? Kenapa dia tidak mau mengubah itu? Karena kalau dia lakukan itu secara tidak langsung dia sudah menuruti perintah iblis. Dia lagi lapar. Kalau dia rubah batu itu jadi roti, itu artinya iblis itu bisa berkuasa atas dia karena iblis bisa memerintahkan dia. Ya Allah. Yang kalian pahami. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah Karena atas iblis perintahkan Tuhan. Kelancangan orang-orang kafir menyerupakan Tuhan dengan manusia. Maha suci Allah. Anda bilang saya kafir, itu urusan Anda. Ya. Yang penting kebenaran itu harus disampaikan. Tadi temannya bilang dia diutus untuk orang-orang di Israel. Sedangkan Matius 28 itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Iya kan? Waktu dia kalah bergulat sama Jacob, di mana kemahakuasaannya? Saya kasih tahu ya. Dia ketika ada dia supaya Oke, sebentar Maxen, saya sapa dulu Guru Dajuma. Assalamualaikum Guru Dajuma. Wah, Guru Dajuma nih tadi banyak banget nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Prenik Adalbe. Prenik Adalbe ini Kristen ya kalau nggak salah ya. Halo Pak Predik. Aduh, silakan Guru. Mohon maaf kepotong. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Ali, Bang Handi. Saya mau tanya ke Saudara Maxen. Saudara Maxen, saudara, nanti kalau di surga, Anda itu tinggal roh saja atau jasad juga? Roh. Nggak ada jasadnya? Nggak ada jasad, Bang. Oh, terus apa yang tertulis di dalam Yehezkiel 37 satu perikop itu? Apa? Bahwa Israel baru nanti menurut Yehezkiel 37 Tuhan akan membangkitkan semua tulang belulang yang sudah hancur. Coba Anda baca dulu Yehezkiel 37 karena itu berbicara mengenai kebangkitan manusia nanti. Iya. Yehezkiel 37. Cek. Suara saya kedengaran? Kedengaran Bang Zuma, kedengaran. Oke, baik. Lalu firman Tuhan kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan.
pada tulang-tulang. Putus-putus. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuh Bang Zuma, suaranya putus-putus. Iya, iya, cek. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ulangi, Terusin, ulangi. terusin, Iya, nggak saya- apa-apa. Heeh. Intinya aja, intinya Dengan aja. kulit. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Ini bercerita tentang kebangkitan kembali manusia. Yehezkiel 37, satu perikop dari data nomor 1 sampai nomor 28, semuanya membahas tentang kebangkitan manusia. Jadi kita nanti berdasarkan Yehezkiel 37, jasad kita inilah yang akan bangkit kemudian untuk menerima upah yang pernah kita lakukan. Di dalam Yesaya 3 nomor 10 nomor 11, katakanlah berbahagialah orang yang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpahnya, sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang bangkit itu adalah roh, bagaimana manusia menerima upahnya? Sementara yang dikatakan manusia itu adalah menyatunya jasad dan roh. Kalau dia cuma roh, maka dia disebut hantu. Kalau dia hanya jasad, maka dia disebut mayat. Ketika dia menyatu antara jasad dan roh, barulah disebut sebagai manusia. Dan karena manusia, jasadnya ini yang mengabdi di hadapan Tuhan, maka jasadnya ini kelak yang akan menerima upahnya. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa nanti di surga Anda hanya berupa roh saja? Silakan. Dia nggak denger itu. Jadi Yehezkiel 37 itu bercerita sama seperti dalam surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Ketika Allah menceritakan bahwa manusia akan dibangkitkan semua. Diuraikan di Yehezkiel 37 dengan sangat-sangat akurat bahwa mayat-mayat yang sudah ribu-ribu tahun kemudian akan dibangkitkan, dimintai pertanggungan jawab di hadapan Tuhan. Betul. Woi, mana nih? Ren. Jadi itu menurut Bible, menurut kitabnya orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu tetap saja mengkuduskan jasmaninya, tidak memakan apa yang diharamkan, tidak melakukan apa yang dilarang. Kenapa? Karena jasad mereka juga harus kudus. Karena hanya jasad yang kudus yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Masya Allah. Oke. Waduh, ternyata dibangkitkan dengan tulang dan daging ya, Bang? Iya, akhi. Lengkap itu Yehezkiel 37. Silakan Pak Karen, ini Pak Karen, ini Kristen yang santun. Silakan Pak Karen, bagaimana tanggapannya tadi atas pernyataan Guru Dajuma? Silakan. Maxen mungkin lagi cari data dulu, live-nya dijeda. Silakan Pak Karen. Ya, kalau pendapat saya ya Suaranya kecil Pak Karen. kan pada hari jam. Halo, tes. Karen, Halo, Hujan ya? kecil ya suaranya. Ada suara hujan. Silakan. halo. Tidak ada hujan di sini, enggak tahu. Oh, Bang Tadi Juma kayak yang suara. ada Ya udah, terusin Mas Kar. Hmm. Nah, ini sudah. Udah. Lanjut. Oh, oke. Jadi apa yang apa Suma katakan tadi ya betul dah. Tapi ya harus diingat bahwa kita nanti dibangkitkan itu bukan lagi dengan tubuh kedagingan kita. Itu saja sih kalau menurut saya. Iya, maksudnya dikasih tubuh yang baru, Bang. Iya. Ya memang karena tidak ada dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada Tuhan menuliskan atau meriwayatkan memberitakan bahwa ada kegiatan itu lagi, tidak ada. Tubuh yang Saya baru. pegangnya ya perkataan. Ya, menurut Bang Juma, tubuh yang baru nanti itu, Bang, menurut Abang Karen, tubuh yang baru itu memerlukan makan nggak, Bang? Ya malaikat saja butuh makan, apalagi kita yang Ya, artinya manusiawi ya, Bang ya. mana yang diturun, iya, Ya, manusiawi mana dia. yang diturun, tapi makanannya bukan seperti makanan kita, jeroan, bukan bakso, bukan. Makanan apa, Bang? Ya yang diturunkan pada bangsa Israel di gurun.
Apa pada tuh? zaman Musa, mana? Ya baca lagi di apa itu kitab Ulangan kalau tidak salah. Yang jelas kalau makan itu ya makannya layak dimakan bang, bukan makan pohon tapi makan buah dari pohon. Misalnya mangga, nggak makan pohon mangganya tapi makan mangganya, gitu. Iya. Dia ada Bang Iya, Juma harus ya? makan. Siapa bilang Iya tidak makan ya Bang Juma. Makan Bang Juma, makan. Ya. Iya, jelas sih ya. Karena kita tidak bisa menafikan pernyataan Yesus, Abraham akan makan bersama dengan orang-orang yang datang dari barat, dari timur, dari selatan. Itu jelas dikatakan dalam kitabnya teman Kristen. Yang pasti kemudian patokan kita adalah Yehezkiel 37, di mana di sana manusia akan dibangkitkan lengkap dengan jasadnya. Dengan demikian manusia akan hidup layaknya sekarang, hanya memiliki tubuh kemuliaan, dalam arti kata yang diselamatkan tubuhnya, jasadnya yang suci akan masuk ke tempat yang suci. Yang jasadnya yang kotor, najis, penuh dengan makanan yang diharamkan akan masuk ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah mengatakan di dalam Yeremia 17:10, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Yeremia 32:19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah laku anak manusia, dengan mengganjar setiap orang dengan sesuai dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Jadi jelas sekali kita manusia yang telah diberi hukum-hukum, orang Yahudi diberi hukum Taurat, bagi mereka yang melanggar itu ada Tuhan yang menyaksikan pelanggaran-pelanggarannya dan akan diupah dengan perbuatan terhadap pelanggaran tersebut. Kita umat Islam yang hidup di zaman sekarang diberikan hukum-hukum sesuai dengan Al-Quran. Yang melanggar hukum-hukum itu, jasadnya pun akan diberi upah sesuai dengan perbuatan yang setimpal. Ini adalah konsep kasih, ini adalah konsep sayang, ini adalah konsep adil. Karena jasad ini yang mengabdi kepada Tuhan, maka jasad ini pula yang akan menerima imbalannya. Bukan jasad ini yang mengabdi, kemudian jasad lain, oknum lain yang menerima upah. Jasad ini yang taat beribadah, berarti jasad ini yang akan menerima upah. Kenapa? Allah menerangkan manusia akan dibalas dengan perbuatannya. Meski perbuatannya itu sebesar sebiji zarah, maka perbuatan manusia itu akan dibalaskan. Nah, karena yang melakukan perbuatan adalah jasad dan roh, maka dua-duanya akan dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang dari Allah jasad dan roh, maka yang kembali kepada Allah jasad dan roh. Demikian. Masya Allah. Izin saya tambahkan Bang Zuma dan teman-teman, bagaimana jelasnya Al-Quran menceritakan proses kebangkitan di hari nanti, dan tanpa ada kesamar-samaran apalagi kontradiksi antara ayat dengan ayat. Al-Quran memberikan sebuah pemahaman lengkap bahwa kita akan dibangkitkan dengan jasad kedua kita. Makanya disebut an-nasy'atul ula sebagai kehidupan dunia, jasad keduniaan, dan ada an-nasy'atul akhirah, kehidupan akhirat, yang mana kita akan dibangkitkan. Bahkan dalam Quran surat Fussilat 21, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Manusia akan berkata kepada kulit mereka masing-masing dengan kata yang sangat jelas, kulit. Mereka bertanya kepada kulit mereka, mengapa kamu wahai kulit menjadi saksi terhadap kami? Bahkan di hadis yang lain, di ayat-ayat yang lain, mata menjadi saksi, mulut menjadi saksi, telinga menjadi saksi, dan semua itu adalah organ kehidupan yang mana kita akan dibangkitkan dengan jasad ukhrawi kita, dengan ruh dan jasad kita. Dan itulah sebuah konsep yang sangat nalar, di mana kita akan mendapatkan kenikmatan dengan jasad dan ruh kita. Begitu juga orang-orang kafir akan mendapatkan siksaan dan balasan azab jahanam dengan jasad dan mereka. Masya Allah. Ya, maaf teman-teman,
Di tempat saya hujan, ya tempat saya hujan. Jadi kalau ada kresek-kresek maklumi aja. Jadi teman-teman Kristen, berhentilah berpikir bahwa yang bangkit kala itu hanya roh saja. Ya, karena kita akan dibalas dengan perbuatan kita. Misalnya sebagai seorang Kristen yang beribadah itu bukan cuman roh, yang melakukan kemaksiatan itu bukan cuman roh, yang melakukan kemaksiatan itu adalah jasmani. Misalnya mencuri, roh tidak akan mencuri tanpa jasad. Begitu juga sebaliknya, jasad tidak akan mencuri tanpa roh. Berarti dua-duanya, kesepakatan antara jasad dan roh inilah yang kemudian membuahkan hasil. Maka nanti di hadapan Tuhan menurut Al-Quran dan menurut kitab saudara, semua akan mendapatkan perbuatan yang upah dari perbuatan yang setimpal dengan tingkah laku di atas muka bumi. Makanya setiap nabi ketika dia datang, termasuk Nabi Adam, selalu identik dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan jasad. Jangan engkau makan. Makan artinya melibatkan jasad di dalam. Kalau roh tidak perlu diperintahkan jangan makan. Kalau jasad ini tidak ada hukuman, maka Adam tidak perlu dilarang makan. Kenapa? Toh kalau Adam makan, tidak ada upah untuk jasadnya. Jadi pantas aja orang-orang Kristen semua larangan-larangan makan dan apapun itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu dibatalkan. Kenapa? Karena toh dalam pikiran mereka jasadnya kelak tidak akan diapa-apain. Kalau demikian adanya, maka saya katakan orang Kristen tidak perlu takut untuk berzina. Silakan aja berzina, silakan lakukan semau-maunya. Kenapa? Karena jasad Anda yang berzina itu tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum jasad Anda itu, karena dia tidak akan bangkit. Lakukan aja persinahan, toh jasadnya Anda akan dibangkitkan. Nah, sedangkan di dalam pengajaran Yesus yang masuk ke dalam neraka itu adalah dia katakan lebih baik kau masuk ke dalam neraka dengan satu mata daripada dua-duanya matamu masuk ke dalam neraka. Artinya ketika ke dalam neraka manusia lengkap dengan jasad. Masa ia ke surga cuman roh saja? Mau ngapain di sana? Balasan apa yang ingin didapatkan? Sementara di dalam kitab saudara, surga itu adalah tempat pembalasan terhadap perbuatan manusia, bukan tempat beribadah. Di sana tempat upah. Coba Anda baca di dalam kitab saudara, bahkan surat-surat Paulus pun, Kolose, Roma, Efesus, Pengkhotbah, Wahyu, semua menceritakan, termasuk kitabnya orang Yahudi, Yesaya, Yeremia, semua menceritakan bahwa manusia akan diupah berdasarkan dengan perbuatan, dan perbuatan itu tentu jasad. Oleh karena itulah kemudian jasad kalian yang makan babi, yang tidak bersunat, siap-siap nanti di sana dipanggang. Karena yang bangkit itu adalah jasad Anda dengan roh Anda. Karena itulah yang akan mendapatkan upah, bukan cuma roh saja. Makanya dalam Matius dikatakan adalah lebih baik cungkil matamu satu daripada dua-duanya masuk ke dalam neraka nanti. Itu berarti bahwa kebangkitan jasad itu tidak bisa diragukan, saudara-saudara. Maka adalah lebih baik ketika Anda kemudian belajar lebih mendetail terhadap Bible yang mengajarkan manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan. Nah, ketika Anda nanti bangkit tanpa jasad, Anda bukan manusia. Anda adalah hantu, Anda adalah roh. Nah, sedangkan yang masuk surga itu adalah manusia, bukan roh saja, tapi manusia. Yang mendapatkan upah nanti adalah manusia, bukan roh saja. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi mulai sekarang Anda pikirkan keselamatan jasmani dan rohani Anda. Jangan rohani saja. Karena jasmani Anda yang diperintahkan untuk bersuci, bertahir di dalam kitabnya orang Yahudi, jasad itulah yang akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan kelak. Dalami Yehezkiel 37. Demikian. Silakan Bang Karen. Halo, ya. Suara saya jelas ya? Ya, Halo. dibesarin dikit lagi kalau bisa. Sudah ini paling besar. Jadi ya saya tidak ada menyangka bahwa kita hanya roh yang dibangkitkan.
Ya saya percaya kita akan dibangkitkan sesuai dengan perkataan Yesus di Matius tadi itu. Saya baca dulu Suma ya. Matius 22 ayat 29 dan 30. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Jadi tidak ada di situ dibilang cuma roh. Jadi tetapi tentang ayat berikutnya, tapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi di sini kami akan dibangkitkan bukan cuma roh. Ya, dia bilang cuma roh, siapa mungkin yang tadi Maxwell mungkin. Ya, tapi intinya di dalam ajaran kekristenan kami, ajaran Yesus, bahwa di surga masalah makan minum ada. Tapi ajaran Yesus di sini, bahwa kita di surga nanti tidak ada lagi kawin mawin. Jadi itu penegasan Yesus, jadi tidak ada. Jadi saya lebih percaya perkataan Yesus daripada perkataan Suma, itu saja. Itu coba kasih, itu saja. Saudara Karen, bisa tidak Anda tunjukkan kepada saya di dalam surga datanya tidak ada kawin mawin? Nah ini perkataan Yesus ini. Yang mana? Yang itu di hari kebangkitan itu Bang. Matius 22 hari kebangkitan itu Bang. 29. Yang maksudnya hari kebangkitan bagaimana? Hari kebangkitan itu Bang. Hari di mana orang dibangkitkan untuk dihakimi itu bukan di surga. Menurut saudara orang dihakimi di mana? Di surga. Kita dihakimi di surga, Bang. Itu Ya, kalau saya tidak mau bicara yang tidak ada di konteks. Itu saja. kalau Wahyu Ya. 19 ayat 7 di mana itu terjadinya? Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Itu kejadiannya di mana itu? Nah, Ini itu Oten saya tidak lupa. bisa membedakan hari kebangkitan dan surga. Nah, mungkin di kitab kalian lain dengan kitab kami ya. Oke, Itu oke. Wahyu 19 ayat 7 itu terjadi Nah. di mana itu? Kalau demikian, ketika Anda dihakimi itu di mana? Di surga, di neraka, atau di dunia Anda dihakimi nanti? Saya tidak tahu, nanti saya tanya Yesus dulu ya. Yesus tidak bicara soalnya ini. Nah, berarti Anda salah mentafsirkan. Jadi yang dikatakan Yesus hari kebangkitan tidak ada kawin mawin itu betul. Kenapa? Pada hari kebangkitan kita bangkit untuk dihakimi. Setelah ketahuan si A larinya ke surga, si B larinya ke neraka, barulah kemudian orang masuk ke dalam surga. Yang kufur masuk ke dalam neraka. Bukan pada saat kawin mawin itu pada kebangkitan. Boro-boro mau kawin mawin kebangkitan. Untuk kemudian mengurus diri sendiri kita belum tentu bisa. Lo kok bisa kawin baru bangkit dari kubur kawin? Itu mengalahkan ayam itu Bang. Ayam turun dari kandang itu langsung kawin. Anda bangkit dari kubur mau kawin langsung? Enggak. Makanya di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri kepada pengikutnya Bang. Di mana? Di surga, bukan di hari kebangkitan, bukan. Tapi nanti di surga. Hari kebangkitan itu hari di mana kita dihakimi. Begitu Bang. Silakan. Ini di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan 10 juga dia di sini dikatakan aku adalah hamba. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus sembahlah Allah karena kesucian adalah roh. Ini tentang perkawinan anak domba gimana? Ini terjadinya di mana Karen? Kalau Wahyu itu nubuatannya Rasul Paulus, Iya, Rasul Yohanes. Iya, itu terjadinya di kalau mana itu? Soal kejadiannya Yombo. Saya harus klarifikasi dengan Yesus dulu ya. Kan, Oh, klarifikasi tapi dengan kalau Yesus. Micen sudah pernah ke sana, kan kalau Micen sudah pernah ke surga ya kasih jelaskan di sinilah supaya semua umat tahu lah. Enggak, itu bagaimana caranya klarifikasi dengan Yesus itu mengenai perkawinan anak domba ini dan dia menyatakan dia adalah Nanti hamba.
Tunggu nanti kalau saya sudah pergi ke dia kan ketemu baru saya tanya ini maksudnya apa ini. Kasih jelas kalau nulis wahyu begitu loh. Kasih jelas kalau tulis nubuatan. Lanjut. Ya silakan. Saya tidak mau menambah-nambah Jadi, apa yang tidak jadi tertulis. jawabannya tunggu klarifikasi dari Yesus ya teman-teman ya. Iya. Tapi yang intinya saya pegang yaitu Matius 22 ayat 29 sampai 30 itu saja. Oke, artinya gini, Bro Karen, harus membaca timeline dari proses kebangkitan sampai akhirnya kita dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Karena itu adalah proses akhirat, proses hari akhir nanti. Kalau kamu benar-benar menelitinya, kamu akan mendapatkan timeline tersebut. Artinya ada perbedaan ketika dibangkitkan dan ada perbedaan kehidupan surgawi. Misalnya di 1 Korintus 6:14, Allah yang membangkitkan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Itu dibangkitkannya apakah langsung ke surga atau ada proses kebangkitan terlebih dahulu? Ya itu saya bukan Tuhan jadi saya tidak tahu. Kalau pendeta lain mau jawab terserah. Kalau saya tidak bisa jawab karena saya bukan Tuhan, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Ya, itu yang kamu pertanyakan ke diri kamu. Ketika manusia setelah dimatikan semuanya nanti di proses kiamat, di proses hari akhir tidak ada lagi kehidupan, kemudian Tuhan membangkitkan kita, apakah tiba-tiba sekonyong-konyong, spontan langsung kita ada yang masuk surga, langsung bangkit di neraka? Begitu maksud kamu? Ya, 2 kali sebagai hakim yang adil. Dan saya tanyalah, pertanyaan kalian saya akan sisihkan, saya catat. Saya tak tanya kalau dia balik lagi yang kedua kali. Karena Bang Ali begini, setahu Umi ya, fase kehidupan mereka itu, jadi setelah mati itu nggak ada lagi fase yang namanya alam barzah, nggak ada lagi yaumul akhir. Jadi langsung surga dan neraka begitu. Oh, pantesan mereka mengingkari Iya, nggak ayat-ayat ada. kebangkitan. Iya, itu setahu Umi sih Karena begitu. kita Mereka tidak tidak mengenal yaumul akhir, tidak mengenal alam barzah. Lalu Jadi setelah mereka mati, dihakimi di mana? nanti di neraka langsung Kalau- Bang Da. Dihakimi di mana? Kita kalau dalam ajaran kita dari kesaksian orang yang sudah mati dan bangkit, kan banyak orang yang bersaksi mati tuh. Ya mereka kayak Daud Tony bersaksi dia pergi bukan ke surga tapi Firdaus. Itu Firdaus tempat simpannya orang percaya. Ya seperti itu. Kalau penghakimannya di mana, Yombo tunggu Yesus datang kedua kali baru saya tanya. Ini Micen tanya katanya penghakimannya di mana nih, di bumi apa di surga? Tunggu jawabannya nantilah kalau sudah tiada semua. Kita suruh nunggu maaf. dulu sih. Karen mau klarifikasi dulu ke Maaf. Yesus katanya. Maaf ya, saya mau jujur, kita di dunia ini kayak main togel, main judi nih. Mana ajaran yang benar, mana ajaran yang betul, itu hanya nanti dibuktikan di akhirat nanti. Itu saja. Oh, itu kamu yang sedang berjudi. Kalau orang-orang yang beriman Oh, kepada salah, Tuhan tidak salah. berjudi. Salah. Dari Enggak, salah. kalian yang tidak tertulis. Aturan mainnya Masalah sudah yang jelas, begini. Bung. Aturan mainnya. Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus utusan Tuhan. Itu udah jelas dong. Aturan mainnya itu udah jelas. Dan bahkan dikatakan di dalam kitab saudara, orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu adalah orang terkutuk. Orang yang tidak mempraktekkan hukum Tauratnya Nabi Musa itu justru terkutuk. Itu satu. Kedua, tadi pagi saya sudah menjelaskan di dalam Matius 23 nomor 15, orang yang beragama sesuai dengan agama yang dibikin oleh orang Farisi itu menjadi orang neraka. Itu jelas itu. Kemudian aturan main yang kedua, Yesus akan mengusir orang-orang yang menyembah dirinya karena tidak melakukan kehendak Bapaknya. Yang ketiga, Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 14-15, orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Dan orang kafir itu tempatnya di neraka. Itu aturannya sudah jelas, Bung. Jadi kita di dunia itu tidak main petak umpet. Udah jelas aturannya mainnya. Gak ada yang diragukan. Kecuali orang-orang yang beragama dengan kitab yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau kami umat Islam itu sudah sangat nyata itu. Di Islam
menjelaskan Nabi Isa itu adalah rasul, di kitabmu menjelaskan Yesus itu rasul, utusan. Keluar daripada kaidah itu pasti neraka. Demikian. Ya, halo. Ya, lanjut Karen. Silahkan Bang Karen. Ya kalau penjelasan saya yaitu menurut yang penting ajaran kalian. Tapi kalau dalam ajaran kami tidak ada seperti itu. Tidak bisa disama-samakan begitu karena beda loh. Kalau ajaran kami itu ajaran siapa? Itu yang disampaikan Bang Dazuma itu kan ajarannya Yesus. Terus yang dimaksud ajaran kami itu ajarannya siapa? Yesus di dalam Matius 21 di dalam Matius mengatakan, kalau bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu Yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu perkataan adalah yang mengikuti kehendak Bapa yang ada di sorga. Bahkan nanti kalian akan protes. Tuhan, bukankah kami bernubuat atas namamu, mengusir setan atas namamu, dan melakukan mukjizat atas namamu? Justru pada saat itu Yesus akan berterus terang bahwa dia tidak mengenal kalian. Dan Yesus mengatakan kalian justru adalah pelaku kejahatan, pembuat kejahatan. Itu kan ajaran Yesus. Ayat itu betul. Saya tidak menyangkal itu Matius 7. Saya tahu yang ayat itu. Jadi ayat itu untuk menemplak orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Sedangkan yang melayani Yesus saja tidak diakui. Karena apa? Karena kecongkakan dan kesombongannya. Percaya Yesus Banyak sebagai apa? yang seperti itu. Percaya Yesus sebagai apa? Maksudnya? Percaya Yesus sebagai apa? Di situ tidak mengatakan, tidak memarahi, tidak menegur orang Kristen, menganggap dia sebagai Tuhan. Tidak ada maksud ayat itu di situ. Masalahnya di dalam Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Bahkan di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7, Yesus mengatakan, pendusta dan antikristus itu bukan orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi orang yang menyangkal Yesus sebagai manusia. Itulah pendusta dan antikristus. Jadi yang dimaksud di firman Tuhan yang Micen bilang itu bagi orang-orang yang percaya, yang tidak percaya Yesus turun sebagai manusia yang adalah Tuhan, itu maksudnya. Sebenarnya gampang. Yang firman Tuhan kayak begitu. Jangan-jangan ditambah di dalam Bible. Masalahnya begini. Pendusta dan antikristus itu adalah mereka yang menyangkal aku datang sebagai manusia, yang tidak ada tambahan bahwa aku datang sebagai manusia inkarnasi daripada Tuhan. Itu nggak ada bahkan tentang dikotomi Yesus, tentang 100% Yesus sebagai manusia dan 100% Yesus sebagai Tuhan tidak terdapat di dalam Bible kalian itu. Bible kalian mengatakan kalau Yesus hanya utusan. Coba baca di dalam Yohanes 17, habis tuntas semua itu Yesus menjelaskan. Konteks begini Mi. Konteksnya sebagai utusan itu karena dia berinkarnasi sebagai manusia. No, tidak ada inkarnasi. Inkarnasi Tuhan menjadi manusia itu adalah teofani Allah. Sementara teofani Allah ini adalah ajaran pagan Yunani. Tidak ada mana-mana. Anda nggak di dalam Bible yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Ada nggak? Karena inkarnasi, kalau kita berbicara tentang inkarnasi, itu adalah berbicara tentang Allah yang berteofani. Allah menjadi tiang awan, menjadi semak api, menjadi manusia Yesus. Itu adalah ajaran pagan Yunani yang dulu biasanya disematkan kepada dewa-dewi. Contohnya apa? Zeus ini dianggap sebagai inkarnasi daripada Allah, yang kemudian dia menikah dengan wanita bumi yang namanya Hera. Kemudian punya anak Hercules. Hercules inilah yang memiliki dikotomi seperti halnya Yesus yang dianggap oleh teman-teman Kristen bahwa dia adalah 100% manusia, 100% dewa. Apakah Yesus bangsa Hercules? Ya kalau penjelasan saya, hikmat yang saya punya ya, ajaran-ajaran pagan kan para dewa-dewa, dewa-dewi, malaikat itu kan dibuang dari surga. Jadi dia tahu konsep kesurgaannya. Jadi dia bukan masalah tahu. Kalau mau itulah bilang itu ajaran pagan. Yo terlepas dari itu ajaran pagan, tapi Tuhan yang kita sembah ya mirip-mirip seperti itu. Terserah kalian mau bilang ajaran pagan atau apa ya sakarepmu. Kan begitu. Nggak tapi bisa, intinya makanya Tuhan yang saya silakan.
Tuhan yang Silakan, sama silakan. gimana? Enggak, terus lanjut dulu. Ya tuh. Saudaraku Karen, Selalu- saudaraku Karen. Ya, silakan. Ya. Tuhan yang mengutus para nabi itu, Bung, memerintahkan Bani Israel menyunatkan hatinya. Apa itu menyunatkan hati? Tunduk kepada Menyunatkan. perintah Tuhan. Jangan dilawan. Anda dari tadi nanti kutanya Yesus, nanti kutanya Yesus. Itu pembangkangan namanya. Ngapain Anda tanya Yesus? Sementara ajaran Yesusnya kan sudah nyata, Bung. Sunatlah hatimu supaya jangan sombong kepada perintah Tuhan. Tunduklah selayaknya Yesus yang tunduk kepada perintah Tuhan. Karena Yesus itu ketika dia datang makanannya adalah melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Itu yang disebut menyunatkan hati. Kalau kita sombong terhadap perintah Tuhan, kita angkuh hanya karena kita ego, ya karena doktrin dan dogma, itu namanya kita tidak sunatkan hati. Nah, kalau Anda tidak mengatakan wah saya sudah sunatkan hati, faktanya Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal aku sebagai utusan. Tidak ada itu Yesus kemudian mengenal dia sebagai Tuhan, tidak ada. Tapi Anda membantah, berarti sunat hati itu tidak ada pada diri Anda. Kalau kami umat Islam, meskipun kami bukan Bani Israel, ketika diajarkan bahwa Yesus itu adalah Nabi dan Rasul, kami tunduk, kami terima, kami imani. Hati kami tunduk kepada aturan itu. Anda, Yesus mengatakan dirinya utusan Tuhan, hidup kekal kuncinya mengenal dia sebagai utusan, bukan mengenal dia sebagai Tuhan, tapi Anda membantah Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 9, percuma mereka menghormat kepadaku, sementara pekerjaan yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Nah, kalau saudara ditanya, atas perintah siapa Anda mengimani Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, inkarnasi, menjelma dan seterusnya? Itu atas perintah siapa? Anda pasti akan mengatakan atas perintah Paulus. Nah, mana perintah Tuhannya? Supaya kita kemudian menyembah Yesus. Kan tidak ada. Malah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Turutilah segala perintahnya. Nah, perintah Yesus yang harus dituruti, Bung. Bukan perintah yang lain. Malah Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ingat, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, berdakwah kurang lebih 3 tahun, beliau tidak pernah mengajarkan kemudian dirinya itu adalah Tuhan. Pekerjaannya justru mencerminkan dia adalah seorang Muslim. Dia bersyahadat, dia sholat, dia puasa. Itu semua bukti bahwa kalau kita mengaku sebagai pengikut, maka kita harus mencontoh yang kita ikuti. Kalau yang kita contoh, yang kita ikuti itu angkat tangan, maka kita harus ikut angkat tangan. Kalau dia sujud dalam beribadah, maka kita pun harus cinta kepada perilakunya sujud dalam beribadah. Kalau dia sunat, kita harus cinta kepada perilakunya dia sunat, kita juga sunat. Itu kalau kita cinta kepada yang kita idolakan. Coba lihat, ketika ada seorang artis yang kita idolakan pakai anting, maka kita pun berusaha pakai anting. Kalau ada artis yang kita atau manusia yang kita idolakan gondrong, maka kita usahakan pun bisa jadi gondrong. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Jadi yang harus kita dengarkan, Bung, adalah Yesus, bukan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Karena orang-orang yang di sekelilingnya, kata Yesus, waspadalah kepada ahli Taurat. Siapa di tengah-tengah di sekeliling Yesus? Ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Siapa di sekeliling Yesus? Orang-orang Farisi. Kita harus waspada kepada mereka. Jangan justru mengikuti ajaran mereka. Jangan. Karena Yesus sudah minta waspada, waspada, waspada. Coba Anda lihat itu pengajaran Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan membuat mereka 2 kali lebih jahat dari engkau sendiri. Artinya bahwa cobalah kita menelaah dengan akal sehat. Agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi? Jawabannya ada di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus yang adalah orang Farisi membentuk sebuah sekte namanya sekte Kristen.
Nah, sekte Kristen yang dibentuk oleh orang Farisi ini kata Yesus menjadi orang neraka. Sebagai orang Indonesia yang pintar, yang cerdas, ya janganlah mau jadi orang neraka. Ikuti apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal dan hidup di dalam surga yang paling tinggi, kerajaan Tuhan yang paling tinggi, maka jangan kau hilangkan dari hukum Taurat meski satu titik pun dan ajarkan kepada orang lain. Jadi kalau Anda kasih kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, ajarkan mereka melakukan hukum-hukum Taurat, Bung. Jangan Anda mengajarkan mereka mengikuti orang-orang yang menghilangkan dan membatalkan aturan-aturan Tuhan. Itu kalau cinta kepada anak istri kita. Tapi kalau tidak, perhatikan aja Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya, maka dia akan menempati tempat di kerajaan Allah yang paling rendah alias neraka. Apa enggak sayang sama anak istri? Kok diikutkan ke tempat yang tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan? Kalau sayang kepada istri, ikuti perintah Yesus. Apa itu? Mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu yang datang kepada para nabi dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Anda tidak sayang anak istri Anda, ya silakan aja. Tetaplah seperti sekarang. Bingung, bimbang, hidup dalam angan-angan. Silakan aja. Sesuatu yang ditanyakan kepada Anda tidak tahu jawabannya, apa yang Anda katakan? Iya, nanti aku tanya Yesus. Bukan begitu, Bung. Jalan benar itu tidak seperti itu. Oke, saudaraku, silakan. Oke, Bang Karen, aku tak nambah sedikit apa yang disampaikan Bang Dazuma. Makanya kenapa? Di dalam Matius 15, 8 sampai 9, di sini Yesus ini menumpahkan kekecewaannya. Yesus mengatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, ini seperti Yesus di sini sudah mengatakan demikian, artinya Yesus sudah sangat tahu bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 44 Yesus juga mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia dari sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata selalu berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Siapa yang dimaksud kita sudah tahu semua. Dia yang mengaku sudah dari semenjak kandungan menjadi seorang rasul. Ya, dia yang sudah mengaku atas dirinya sendiri bahwa dia adalah bapa. Dia yang mengaku bahwa sebetulnya dia sedang menyebarkan ajaran Injil Yesus katanya, padahal tidak. Padahal dia sendiri mengakui di dalam Bible, di dalam 2 Efesus kalau tidak salah, bahwa apa yang dia katakan semua bukan berdasarkan dari firman Tuhan. Seperti itu. Jadi sebetulnya kalian terjebak di dalam apa? Di dalam apa yang disampaikan di dalam Wahyu ya, di dalam Wahyu pasal berapa? Ayat ke-5 bahwa Paulus ini adalah seorang yang berpenyakit sampar, yang membuat kekacauan di dunia, di kalangan Yahudi yang berada pada saat itu. Ya, dia ini adalah orang yang sebetulnya membuat kekacauan karena apa? 25 kali nama Paulus disebut di dalam Bible sebagai seorang rasul. Tidak ada satu kali pun keluar dari mulut Yesus atau dari ke-12 murid Yesus. Semua pengajaran Paulus adalah keluar daripada mulutnya sendiri lewat apa? Surat-suratnya untuk jemaat-jemaat di Efesus, di Roma, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi jelas apa yang Yesus katakan tentang kekecewaan Yesus. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi tidak dengan hatinya. Percuma kalian beribadah kepadaku. Karena yang kalian ikuti adalah ajaran manusia. Manusia siapa? Yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang mengaku sebagai Bapa siapa? Kemudian yang dia sendiri mengaku bahwa semua perkataannya bukan berdasarkan atas firman Tuhan siapa. Semua sudah terjawab dari situ. Silakan Bang Karen. Kalau buat saya ya, ya yang tentang Michan tadi bahas itu tentang Tuhan menegur orang-orang Farisi, bukan menegur orang Kristen. Kan orang Kristen belum ada zamannya Yesus.
Tuhan lagi menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi itu tidak ngena di kita. Ahli Taurat, Itu saja sih. tidak ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, tidak ada. Tua-tua Yahudi, Ya, itu ahli-ahli zaman Taurat itu tidak Yesus ada. lagi. Ya, zaman itu Coba. Yesus lagi menegur orang-orang Yahudi. Pada zaman itu karena orang Yahudi menentang dia. Karena pengakuannya sebagai Mesias. Itu saja sih. Nah, ada di situ ayat itu berkolerasi dengan orang Kristen. Orang Kristen zaman itu belum ada. Paulus belum ada. Itu saja. Zaman mana belum ada? Oke, Dinda, oke. Perkataan- Saudara Karen, perkataan Yesus. Saudara Karen, Silakan. Saudara Karen, sekali lagi gini, saudaraku, beragama itu harus sesuai dengan kodrat. Kenapa ayam tidak beragama? Kenapa kambing tidak beragama? Kenapa sapi tidak beragama? Karena mereka tidak dibekali oleh akal. Kalau kita manusia sudah punya akal tapi masih beragama yang bertentangan dengan akal, ya apa bedanya dengan mereka ayam, kambing, sapi ini? Nggak ada bedanya kita. Nah, sekarang ketika kita diperhadapkan dengan kitab yang jelas-jelas mengatakan, celakalah engkau orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja masuk ke dalam agamamu, maka muncul pertanyaan, agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Itu dulu, apakah agama Islam atau agama Kristen? Nah, untuk mengetahui jawabannya, baca kitab saudara. Ternyata Paulus itu beragama Nasrani. Nasrani itu identik dengan Kristen. Seperti yang dibacakan oleh Dinda Undini tadi, di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, ternyata Paulus itu beragama Nasrani, beragama Kristen. Artinya bahwa Paulus mengaku di dalam Kisah Para Rasul 23 bahwa dia itu adalah orang Farisi. Nah, coba Anda urai. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau orang Farisi, engkau mendirikan sebuah agama untuk mentobatkan orang-orang di luar Yahudi masuk ke agamamu menjadi orang neraka. Nah, sekarang agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Menurut saudara. Jadi bukan berarti Yesus itu mengecam orang Farisi dalam arti kata orang Farisi itu hanya di situ, tidak. Orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah komunitas, dan komunitas ini disebut sebagai sekte. Sekte ini adalah agama, dan di dalam pengakuan Yesus, orang-orang yang ada di dalamnya itu adalah orang neraka. Saya kalau jadi Anda, saya akan berpikir, ini kitab yang saya imani sebagai firman Tuhan. Ada pernyataan Yesus, orang Farisi membentuk agama. Paulus adalah orang Farisi, mengaku membentuk agama. Dia dari sekte Kristen. Jadi agama yang celaka ini, menurut Yesus, menjadi orang neraka adalah agama Kristen. Itu logika sederhananya. Kalau kita menggunakan akal, karena tidak mungkin orang Farisi membuat agama Islam, nggak mungkin. Nggak mungkin orang Farisi membuat agama Hindu, nggak mungkin. Orang-orang Farisi yang ada di Antioquia itu membuat sebuah komunitas yang disebut Kristen. Dan kalau tidak percaya, baca Kisah Para Rasul 24 nomor yang tadi, nomor 5. Ternyata Paulus memang menurut orang Yahudi di zamannya, dia adalah orang Kristen. Berarti orang Farisi begitu keluar, bukan lagi orang Yahudi, tapi orang Kristen. Makanya dikatakan di dalam Galatia 2 nomor 14. Galatia 2 nomor 14, bahwasanya orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Yehezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat, Bung, tidak boleh, dia diharamkan masuk ke tempat ibadahnya Yahudi. Jadi orang Kristen ini mau kemana kira-kira? Kalau di tempat kudusnya saja orang Israel diharamkan oleh Tuhannya Israel masuk ke dalam rumah ibadah, jangan mimpi orang Kristen yang tidak bersunat ini masuk ke dalam surganya Tuhannya Bani Israel. Tidak mungkin, Bung. Oleh karena itulah, yuk, mari ikuti nasihat Yesus. Apa kata Yesus? Kasihilah Allahmu, Tuhanmu, dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu, akal budimu. Jangan asal doktrin dan dogma.
dogma dan doktrin ketika dia tidak bisa lagi menjawab perkara yang masuk akal. Ketika ditanya apa katanya? Nanti aku tanya Yesus. Telat bung, telat. Di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 48, kalau tidak salah saya ya, di dalam Yohanes 14 nomor 53. Di situ dikatakan oleh Yesus bahwa barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku lakukan, yang pernah aku katakan selama aku bersama dengan mereka, perkataanku itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Nah, tahun itu yang menjadi dasar pijakan, bukan pengajaran Paulus. Bukan bang, yang menjadi hakim itu perkataan Yesus. Demikian, silakan. Silakan Pak Karen, ini luar biasa nih Pak Karen nih. Santun. Silakan Pak Karen. Ya, halo, jelas ya? Ya, silakan Ya, Pak Karen. kalau saya dari pemaparan Suma sih, buat saya bukan sesuatu yang baru, ya banyak yang bicara-bicara seperti itu ya saya enggak bisa dengar. Kenapa? Karena saya sudah ketemu dengan Yesus langsung. Saya mau jujur sama kalian, saya setahun ini saya sakit tumor paru-paru. Dan di saat saya sebagai orang Kristen juga saya mau jujur, saya pernah debat dulu dengan Umi Rifa. Saya sempat berpikir-pikir ini benar, dan Tuhan peradapkan saya dengan penyakit tumor. Di saat saya sakit, saya berdoa, tidak ada jawaban. Padahal kalau pikir saya bergerejanya di gereja karismatik loh. Kalau mau bilang sembuhkan orang, saya sudah sering berdoa untuk mereka. Nah, di situ iman saya goyang. Saya tanya, kalau memang kau betul-betul Tuhan Allah, tunjukkan dirimu, sembuhkan saya. Setan semua saya undang, Yesus saya undang. Dan yang datang hanya setan dan Yesus. Dan setan kabur. Itu saja. Jadi kau mau bicara kayak apapun, saya tidak bisa goyah lagi. Karena Yesus sudah menyamperin saya di rumah sakit di saat saya koma. Sampai detik ini saya masih mengidap penyakit tumor paru-paru. Jadwal operasinya bulan ini, tapi saya bilang tidak. Karena Yesus bilang saya sudah sembuh. Saya imani itu saja. Oke, baik. Jadi ya, bagaimana teman? Oke, enggak apa-apa. Bagaimana dengan pengakuan Yesus yang mengatakan jika ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, ada Yesus di sana, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu apakah saya harus percaya kepada Anda bahwa Anda ketemu dengan Yesus, sementara kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Kalau Anda mengatakan Yesus datang kepada saudara, saya ingin tahu itu kedatangan yang keberapa? Jadi perkataan Yesus yang tadi Anda kutip di ayat Alkitab itu perkataan bahwa memang banyak yang mengaku sebagai Yesus. Sebab apa maksudnya itu berbicara tentang orang-orang yang mengaku diri sebagai Yesus. Banyak kok yang mengaku. Saya juga mengaku Yesus. Ini pengakuannya Bung. Matius 24. Jika ada yang berkata Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Kan ini Anda sudah berkata nih, Yesus ada di Anda, Yesus datang ke Anda, berarti Anda sama halnya mengatakan Yesus ada di sini. Ketemu saya di rumah sakit, datang kepada saya. Nah, kata Yesus kepada saya, setelah saya membaca kitab saudara, saya dilarang untuk percaya kepada Anda. Kayak mana itu? Kata Yesus, jangan kau percaya, karena kedatanganku nanti. Yang kedua kali itu nanti. Gimana tuh Bang? Iya. Betul itu yang kamu katakan, bahwa di kedatangan dia yang kedua kali itu akan menghakimi, bukan datang untuk melawat. Tapi setiap orang yang percaya didatangi, bukan tidak. Sudah banyak. Lagi-lagi saya tidak percaya. Menurut Yesus jangan kau percaya, saya tidak percaya Bang. Memang tidak usah percaya, karena menurut saya percaya nggak percaya itu butuh kasih anugerah saja Suma. Jadi kalau nggak dapat kasih berarti anugerah, Anda membantah Yesus dong. Tuhan, berarti Anda membantah Yesus. Yesus dalam saya diperintahkan oleh Yesus untuk tidak percaya. Yang mana yang benar ini? Yang datang kepada Anda itu Mesias Yesus. Loh kok jadi emosi? Yang saya harus percaya siapa? Yesus atau Anda? Yesus mengatakan, kalau ada yang mengatakan dia bertemu dengan saya, jangan kau percaya.
Ya, Gimana itu Bang? intinya kalau kamu percaya, ya kalau intinya kamu percaya Yesus, aturannya kamu dibaptis dong, bukan cuma disunat. Sunat itu kan itu ajarannya orang Yahudi, kan kau bukan orang Yahudi, orang Oh, Makassar, saya nggak mau, ya kan? saya nggak mau dibaptis, saya nggak mau dibaptis karena Ya bu, Yesus pun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Di mana Yesus pernah membaptis? Kenapa saya harus membaptis? dalam Kan Yesus mengatakan, dengarkan, saudaraku. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kau percaya, kamu akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Pekerjaan Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Saya tidak mau dibaptis. Tapi ketika Yesus bersunat, saya sunat. Karena yang harus jadi patokan minimal adalah pekerjaannya. Jika kau percaya kepada aku, kamu melakukan pekerjaanku. Yohanes 14. Nah sekarang Anda dibaptis. Apakah Yesus pernah melakukan pekerjaan membaptis? Tidak ada satu manusia pun yang dibaptis oleh Yesus. Camkan itu saudara. Sementara Yesus mengatakan iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Oke, makanya Yesus mengatakan jangan-jangan yang datang itu adalah iblis. Karena Yesus mengatakan, jika ada yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Karena Yesus itu nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, adalah benar katamu itu, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Jadi nanti datang setelah di akhir zaman. Begitu Bung. Jadi coba Anda telaah lagi. Begini, kalau itu dasar pijakan saudara mengakui, berarti agama Anda itu benar. Oke? Anggaplah itu benar. Yesus yang datang kepada Anda sehingga Anda disembuhkan. Lalu bagaimana dengan orang Hindu, orang Buddha, atau orang Islam yang nyata-nyata sudah diponis stadium 4, kanker atau tumor paru-paru dan seterusnya, tidak ada harapan. Tiba-tiba dia berdoa kepada Allah, kemudian dia sujud tengah malam bertahajud, sembuh total dia. Apakah juga itu berarti bahwa Allah itu benar dan Anda sembuh, berarti Yesus juga benar, berarti ada dua Tuhan? Tidak Bung. Tuhan yang benar itu adalah mau dia Kristen, mau dia Hindu, mau dia Buddha, atau apapun itu, dia disembah ataupun tidak, Tuhan yang benar itu tetap melayani ciptaannya. Makanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Dia kasih kepada semua ciptaannya. Mau dia kafir, mau dia kufur, mau dia mukmin, mau dia mukminat dan seterusnya. Siapapun yang diciptakan dikasih. Tapi sayangnya rahimnya, Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu tidak diberikan kepada siapa selain daripada dia yang mendengarkan didikannya. Siapa yang mendengarkan didikannya adalah mereka yang tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Jadi tentang kasih, semua dikasih Bung. Mau yang menyembahnya ataupun yang tidak menyembahnya, semua dikasih. Coba Anda bayangkan, orang yang pergi ke pohon minta sesajen, minta sesuatu, membawa sesajen, minta nomor, misalnya dikasih nomor. Apakah kemudian yang kasih dia itu adalah iblis, lalu iblis itulah Tuhan itu yang benar? Ketika dia bertapa misalnya minta ilmu kebal, dia kebal. Apakah kemudian yang memberikan kekebalan itu adalah Tuhan itu sendiri? Bahwa berarti bahwa yang dia temui itu adalah Tuhan? Tidak. Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh hambanya. Tetapi bukan itu yang menjadi panutan, bukan itu yang menjadi ukuran. Allah memandang kita Islam Kristen itu hanya berdasarkan terhadap ketakwaan, bukan dari kesehatan. Oh ini yang paling sehat, oh berarti ini yang paling dekat dengan Tuhan. Ini yang sakit-sakitan, oh ini berarti dia jauh dari Tuhan. Bukan seperti itu. Oh ini yang kaya, berarti dia dekat dengan Tuhan. Ini miskin, jauh dari Tuhan. Tidak seperti itu. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang kepada makhluknya. Tetapi ingat, sesuai dengan tema kita tadi yang awal, manusia akan diupah nanti kelak berdasarkan atas perbuatannya di atas muka bumi ini. Jadi Anda tidak akan mungkin bisa mengatakan, saya yakin Yesus itu Tuhan, apapun yang Anda lakukan. Kenapa? Saya berdoa dan dia datang. Saya panggil setan, setannya datang. Saya panggil Yesus juga, Yesusnya datang. Bagaimana Anda bisa membedakan itu Yesus, itu setan, sama-sama roh? Sementara kedatangannya nanti, di dalam kitab saudara dikatakan, ketika kedatangannya yang kedua, dia laksana petir,
yang bercahaya dari timur ke barat. Jadi semua manusia akan melihat. Ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihat itu. Bukan cuma Anda, apalagi di dalam rumah sakit, tidak mungkin. Kalau Tuhan mensifati sifat seperti itu, adalah lebih baik kita ajak Tuhan minum kopi, sama-sama ngopi di warkop. Kalau itu yang Anda jadikan dasar. Tuhan itu meliputi segala sesuatu, Bang. Makanya dikatakan dalam kitab saudara, hati-hatilah terhadap roh-roh penyesat, karena dia bisa menyamar seperti malaikat. Dan yang paling valid beritanya adalah Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang berkata kepadamu, aku bertemu Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Dan itu menjadi acuan saya. Jadi orang yang kesaksian-kesaksian itu bullshit. Bullshit. Kenapa? Bertentangan dengan nasihat Yesus dalam kitabnya sendiri. Seperti itu, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, cobalah sunatkan hatimu. Jangan membangkang terhadap perintah-perintah Tuhan yang masih ada tersisa terjemahan-terjemahan dalam kitab saudara. Silakan. Halo. Ya. Ya, kalau dari pemaparannya sih bagus ya, tapi iman saya ya seperti itu cuma karena yang saya berdoa Allah, yang datangnya Yesus, itu saja sih. Sekali lagi saya tidak percaya, Bang. Nasihat Yesus jangan kau percaya. Mana tahu hanya modal gondrong, pakai baju jubah putih, berjenggot, kemudian apa itu, bocor tangannya lantas dikatakan Yesus. Oh, nggak bisa. Iblis pun bisa menyamar seperti Tuhan, apalagi kalau hanya angan-angan seperti itu. Oke, saudaraku, saya tetap pada pendirian saya tidak percaya. Kata Yesus, cuma jangan kau percaya. Ya. Oke, Pak Karen, saya tambahkan sedikit, Pak Karen. Ya. Kondisi Anda yang sedang terkena tumor paru ya, Iya. Tumor paru dalam kondisi fisik yang lemah, psikis yang tidak stabil, itu dalam sebuah kajian sains disebut sebagai proses aktivasi otak yang mengolah memori, mengolah informasi, kemudian terbawa ke dalam alam mimpi. Dan itu biasa terjadi kepada manusia yang berada dalam kondisi drop. Jangankan bermimpi ketemu Yesus, kadang ada yang bermimpi ketemu orang tuanya yang telah mati, bertemu dengan kakeknya yang telah lama mati. Jadi artinya itu kondisi psikis yang normal. Di saat itu, alam bawah sadar Anda mengarahkan Anda untuk bertemu dengan proses mimpi tersebut, dan itu normal. Tapi itu tidak bisa sebagai data atau bukti empiris untuk mengatakan bahwa itulah yang benar. Bagaimana jika ada mimpi yang menyatakan bahwa Kerasakti datang, karena dia ngefans sekali sama Kerasakti nih. Kerasakti datang dalam mimpi seseorang mengatakan akulah Tuhan yang benar. Jadi mimpi itu tidak bisa menjadi patokan kebenaran sebuah konsep gitu. Karena itu terlalu epicentris, terlalu individualis. Bisa dimengerti maksud saya kan? Saya mengerti, tapi saya dalam posisi bukan timur, saya posisi Karen. Saya mau menanggapi Pak Bang Ali. Saya waktu itu dalam posisi berdoa, bukan dalam posisi saya tidur. Ya, jadi itu yang membuat saya yakin bahwa saya tidak salah beragama dan saya tidak salah percaya Yesus Kristus Tuhan, itu saja. Karena saya buktinya, ya kalau saya cuma dengar dari mulut orang, ya saya ragu-ragu. Tapi karena saya buktinya yang Pak Karen, sakit. Saya aturannya bulan ini harus dioperasi, tapi saya enggak dioperasi sampai hari ini saya sudah sehat, sudah kerja, sudah 2 bulan, 3 bulan ini. Berbagai macam mimpi yang telah diceritakan, mulai dari yang wajar sampai yang tidak wajar. Kemarin saya bicara sama Luga, dia bilang baru ngopi sama Yesus.
Kemudian kalau Anda buka YouTube, kesaksian bertemu Yesus apakah secara langsung atau mimpi, bahkan ada seorang wanita bersaksi di gereja, dia telah dijamah Yesus dan hamil. Ini adalah bentuk penistaan kepada Yesus. Kalau hal-hal seperti ini dipraktikkan dan dianggap biasa, Luga bisa ngopi sama Yesus. Lain kali dia akan jalan-jalan ke Bali sama Yesus. Ada wanita mengaku telah dijamah oleh Yesus sampai hamil. Padahal dia bersuami itu. Wanita siapa itu? Anda cari saja di Google, di YouTube. Banyak kesaksian-kesaksian bertemu dengan Yesus sampai hamil. Jadi hati-hati. Jadi kalau sekedar kesaksian bertemu Yesus kemudian Anda merasa Anda telah berada di jalan yang benar, apa artinya Tuhan telah menganugerahi Anda hati, pikiran, emosi untuk mengolah semua informasi kehidupan ini untuk Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kelak. Anda hidup sendiri dan mati pun Anda sendiri, tidak ada yang menemani kematian Anda. Dan kelak Anda akan dibangkitkan sendiri dan pertanggungjawabkan kehidupan Anda sendiri. Terakhir dari saya ini ya. Dikatakan, silakan Bang Andi, silakan. Ini mau cari buka puasa dulu pada Sugima Goldian, masih bertiga saya di sini Bang Juma, bertahan di markas nih. Oke, lanjut. Lanjut aja dulu, mau cari buat buka puasa. Lanjut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, yang diusir sama Yesus itu di dalam Matius 7 ya. Dia katakan gini, bukankah kami telah bernubuat? Bukankah aku telah bernubuat? Bukankah aku telah bermukjizat demi namamu? Coba. Usir setan demi namamu. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Ini data Bung di kitab saudara. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Tinggal Anda renungkan seperti apa posisi Anda kelak. Karena Yesus mengatakan tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan, kurios akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kalau berbicara mengenai kehendak Bapa, berarti kembali kepada aturan-aturan yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Sementara aturan-aturan itu sudah dibatalkan oleh Paulus itu sendiri. Dan Anda ada di dalam pengajaran itu. Anda berdiri pada posisi, pada kubu di mana aturan-aturan kehendak-kehendak Bapa itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus Kristus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Sedangkan di dalam Yesaya 4, barang siapa yang menghilangkan dan juga mengurangi perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab Musa, maka dia kemudian akan mendapatkan upah yang setimpal dengan pekerjaan itu. Itu sangat jelas itu Bang. Nah, saya khawatir kalau Abang hanya karena sehat didatangi oleh sosok, lalu kemudian Anda percaya itu, sementara orang-orang yang membaca Bible di dalam kitab Matius diperintahkan jangan percaya, tetapi Anda menghanyutkan diri Anda ke dalamnya. Saya katakan kepada saudara, apa artinya kesembuhan dari penyakit yang Anda lakukan sementara hidup Anda? Setelah itu Anda mau kemana? Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan di mata Tuhan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sih artinya 100 tahun hidup dengan tanpa penyakit daripada nanti dibangkitkan di kehidupan berikutnya, tetapi hanya dilemparkan ke dalam kehidupan neraka yang kekal selama-lamanya. Kalau saya, nasihat saya, ayo belajar Bible dengan akal sehat, ikuti nasihat-nasihat Yesus, pelajaran-pelajaran Yesus. Anda tidak perlu kemudian untuk terburu-buru. Silakan dengan konsep yang Anda imani sekarang, tetapi kalau Anda cinta terhadap diri Anda, cinta terhadap keluarga Anda, cinta terhadap anak-anak Anda, silakan ikuti semua instrumen yang Yesus perintahkan. Jangan instrumen orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang Anda ikuti. Saya kira begitu teman-teman dari saya. Bang Karen, kalau ada hal yang kurang baik dari penyampaian saya mohon maaf. Ini hanya didasari oleh kasih sayang saya sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Kalau ada kata-kata saya minta maaf, dan kepada saudara-saudaraku yang ada di sini, Umi Dini, Bang Handi,
Bang Ali dan juga Dinda Yonatan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya, sahabat-sahabat yang ada di Taiping dan juga di channel Zulkifli Mabas. Antum luar biasa. Di tempat saya ini sudah hampir buka puasa dan saya masih berada di gunung. Untuk itu saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru udah jumpa, Jazakumullah selamat khairan. menunaikan buka puasa. Oke teman-teman, saya juga mau cari buka puasa. Bang Karen, terima kasih. Umi Dini, terima kasih. Bang Handi, Bang Ali, Guru Juma, dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah hadir. Yang sedang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Yang sedang mau berbuka puasa, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Dan apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih Pak Karen sekali lagi, Ustadz Ali, Bang Handi, Umi Dini, Guru Juma, dan teman-teman semua. Saya izin pamit, nanti insya Allah dilanjut di malam hari nanti insya Allah. Allah alam bisawab, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.